Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua punya impian atau cita-cita. Ada slogan begitu, kata, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Ya, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Jadi saudara, demikian juga seperti tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, yaitu dengan satu tema, masa depan yang penuh harapan. Ya, masa depan yang penuh harapan. Didasari dari Roma 4 ayat 19 sampai 21. Ya, saudara. Jadi, masa depan yang penuh harapan. Bagaimana memiliki masa depan yang penuh harapan? Ya, bagaimana memiliki masa depan yang penuh harapan? Tetap bersemangat. Ya, tetap bersemangat. Artinya apa, saudara? Yaitu memiliki iman yang kuat. Yang pertama, tetap bersemangat, yaitu memiliki iman yang kuat. Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya, ini saudara cerita yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma ini, tentang bagaimana Abraham, dia di dalam menyikapi masalah atau menantikan janji Tuhan. Ya, dia tetap bersemangat, memiliki iman yang kuat. Ya saudara, jadi Bapak Ibu, demikian juga dalam kehidupan kita. Dan ketika Abraham tetap bersemangat, tetap percaya. Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian 21 sebagai penggenapan firman Tuhan itu, ya, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat yang kedua, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Janji Tuhan tetap akan dilaksanakan. Seperti yang kita lihat, memang Abraham pada waktu itu mulai galau. Kenapa? Apakah itu betul, ya? Tapi saudara, kita boleh melihat penggenapan firman Tuhan itu telah terjadi. Kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman itu membawa kita tetap setia untuk berharap terus dan berharap kepada Tuhan. Karena dikatakan ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari jangan jangan cepat layu, jangan cepat bosan untuk mencari Tuhan. Di dalam Roma ayat 4:19 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya saudara, ya. Jadi yang kedua saudara, yaitu selain kita tidak goyah, yang kedua, ya, kalau kita tetap semangat, maka kita akan memiliki iman, percaya akan janji Tuhan. Roma 4 ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketika percayaan malah ia diperkuat, ya, dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Ya, jadi saudara, Tuhan
kadangkala membuat kita tidak sabar menanti. Kadangkala kita tidak dapat sabar menanti, tapi percayalah saudara bahwa janji Tuhan ya dan amin. Di dalam Matius pasal 21 ayat 21, sungguh jawab Yesus, kalau kalian percaya dan tidak ragu-ragu, kalian dapat melakukan apa yang sudah kukatakan terhadap pohon ara ini. Dan bukan itu saja, malah kalian akan dapat berkata kepada bukit ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Jadi Bapak Ibu, Yesus kembali menegaskan kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka dikatakan bukan saja yang dikatakan kepada murid-murid, dan bukan itu saja, malah kalian akan dapat berkata kepada bukit ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragukan akan kuasa Tuhan. Ya saudara, percayalah terus kepada Tuhan, berharaplah terus kepada Tuhan. Di dalam setiap masalah, persoalan yang ada saat ini, percayalah, tetaplah teguh, tetap jangan goyah, tetap teguh di dalam Tuhan, supaya kita boleh melihat janji-janji Tuhan itu boleh terjadi atas kehidupan kita. Dan yang ketiga Tuhan, saudara, tetap tegak, tetap bersemangat. Artinya selain tidak goyah, dan yang ketiga, percaya akan kuasa Allah. Di dalam ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan itu. Ya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang menepati janjinya, seperti apa yang dilakukan kepada Abraham. Sekalipun pada waktu itu Abraham sudah mulai ragu, sudah mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan itu berkuasa, apakah itu janji yang benar. Ya, tapi saudara, kita boleh melihat bagaimana Tuhan menggenapi kuasanya di dalam kehidupan Abraham. Ya saudara, kalau kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia tetap berkuasa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya terlalu yakin dan percaya bahwa Allah atau Tuhan Yesus belum pernah berubah, bahkan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, bahwa Dia tetap sama dalam kasih-Nya, kuasanya tetap sama, tidak pernah berubah. Dan tidak ada bayang-bayang perubahan sedikit pun. Oleh sebab itu, tetaplah bersemangat, layani Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.